Shalom saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, dimanapun saudara berada, kiranya damai dan sukacita Allah melimpah atas hidup kita semua. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari berdoa. Ya Allah Bapa di surga, kami bersyukur atas kasih penyertaan-Mu di dalam hidup kami. Saat ini kami mau mendengar firman-Mu. Kiranya Roh Kudus-Mu menolong, memberi kami pengertian. Demi nama Tuhan Yesus. Amin. Firman Tuhan dari Kisah Para Rasul 4 ayat 23 sampai 31. Doa jemaat. Sesudah dilepaskan, pergilah Petrus dan Yohanes kepada teman-teman mereka. Lalu mereka menceritakan segala sesuatu yang dikatakan imam-imam kepala dan tua-tua kepada mereka. Ketika teman-teman mereka mendengar hal itu, berserulah mereka bersama-sama kepada Allah. Katanya, "Ya Tuhan, Engkaulah yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Dan oleh Roh Kudus dengan perantaraan hamba-Mu Daud, Bapa kami, Engkau telah berfirman, mengapa rusuh bangsa-bangsa? Mengapa suku-suku bangsa mereka-reka perkara yang sia-sia? Raja-raja dunia bersiap-siap, dan para pembesar berkumpul untuk melawan Tuhan dan yang diurapinya. Sebab sesungguhnya telah berkumpul di dalam kota ini Herodes dan Pontius Pilatus beserta bangsa-bangsa dan suku-suku bangsa Israel melawan Yesus, hamba-Mu yang kudus, yang Engkau urapi, untuk melaksanakan segala sesuatu yang telah Engkau tentukan dari semula oleh kuasa dan kehendak-Mu. Dan sekarang ya Tuhan, lihatlah bagaimana mereka mengancam kami, dan berikanlah kepada hamba-hamba-Mu keberanian untuk memberitakan firman-Mu. Ulurkanlah tangan-Mu untuk menyembuhkan orang, dan adakanlah tanda-tanda dan mujizat-mujizat oleh nama Yesus, hamba-Mu yang kudus." Dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu, dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Tema kita, doa jemaat untuk hamba Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus, lewat pembacaan renungan ini kita mendapatkan kisah tentang bagaimana pengalaman pergumulan gereja mula-mula dalam memberitakan Injil, terkhusus dalam menghadapi tantangan. Perikop ini tidak bisa dipisahkan dari perikop sebelumnya, yakni pada pasal 4 ayat 1 sampai 22. Di ayat 23 disebutkan bahwa sesudah dilepaskan dari penjara, pergilah Petrus dan Yohanes kepada teman-teman mereka. Lalu mereka pun menceritakan segala sesuatu yang dikatakan imam-imam kepala dan tua-tua kepada mereka. Hal yang pasti adalah cerita tentang amarah para imam karena pemberitaan mereka, terutama pemberitaan bahwa dalam Yesus ada kebangkitan. Yesus telah bangkit dari antara orang mati. Juga keselamatan tidak ada dalam siapapun selain di dalam Dia. Bahkan mujizat kesembuhan yang terjadi pada orang lumpuh membuat kecurigaan orang banyak semakin besar kepada para rasul pada saat itu. Apa yang diberitakan oleh Petrus dan Yohanes ini pasti telah menjadi ancaman yang hebat bagi kaum Farisi di zaman itu, yang sangat menekankan ajaran bahwa keselamatan adalah karena melakukan hukum Taurat. Saudara-saudaraku,
yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus, bahwa juga ketakutan yang lain adalah kepada kaisar. Mereka berpikir bahwa kehadiran Yesus akan menjadi ancaman bagi kekuasaan mereka. Petrus dan Yohanes harus dihambat dan diancam supaya mereka jangan lagi memberitakan tentang Yesus. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita, Rasul Petrus dan Yohanes mengalami ancaman. Mereka ditangkap, ditahan, dan disidang di hadapan pemuka agama Yahudi. Baik para pembesar maupun bangsa Yahudi tidak mau percaya pada pemberitaan para rasul bahwa Yesus adalah Mesias, Sang Juru Selamat. Di tengah ancaman itu, jemaat tekun berdoa. Inilah yang dapat kita lihat pada kesaksian di ayat 24 sampai 30. Akan tetapi mereka tidak berdoa meminta perlindungan Tuhan saja. Mereka justru minta supaya memiliki keberanian lebih besar lagi untuk memberitakan firman Tuhan seperti yang dicatatkan di ayat 29. Ancaman dari pihak lain tidak membuat jemaat mula-mula ini ketakutan atau menyangkali iman supaya mereka selamat. Mereka menyadari justru keselamatan jiwa banyak orang yang belum mengenal Kristus jauh lebih penting dari nyawa mereka. Saudara-saudaraku, kita boleh mengambil contoh salah satu dari seorang bapak gereja, Polikarpus, seorang martir pada abad kedua, memilih mati daripada hidup tetapi menghujat Kristus. Ia diberi kesempatan hidup oleh penguasa pada saat itu, penguasa yang membenci kekristenan pada saat itu, jika bersedia menyangkali imannya. Tetapi apa yang dikatakan oleh Polikarpus? Selama 86 tahun aku telah mengabdi kepada Kristus dan dia tidak pernah menyakiti aku. Bagaimana aku dapat mencaci Kristus yang telah menyelamatkan aku? Polikarpus tidak takut saat jiwanya terancam, tetapi berani mempertahankan keyakinannya. Saudara-saudaraku, lalu bagaimana dengan kita? Bagaimana kita saat ini sebagai gereja Tuhan, sebagai jemaat Tuhan? Bagaimana kita tetap menghidupi doa di dalam iman kita yang membuat kita mungkin terancam? Ada kalanya memang keberadaan kita sebagai pengikut Kristus diusik sekelompok orang tertentu. Boleh jadi kita hanya berdoa supaya keadaan menjadi aman. Tentu berdoa seperti ini tidaklah salah, tetapi datangnya ancaman juga bisa melatih kita untuk lebih mengandalkan Tuhan di dalam doa, supaya juga tetap kita punya keberanian untuk terus menjadi saksi Kristus seperti yang telah dilakukan oleh jemaat mula-mula ini dan juga yang telah dilakukan oleh para rasul. Situasi yang mengancam tidak seharusnya memadamkan iman percaya kita, tetapi malah membangkitkan keberanian kita. Saudara-saudaraku, lewat tema tadi dikatakan doa jemaat untuk hamba Tuhan. Lewat renungan ini kita belajar bahwa doa menjadi kehidupan orang percaya, bahwa doa adalah harusnya tetap menjadi kebutuhan dari setiap orang percaya. Saudara-saudaraku,
Inilah yang pertama yang harus kita lakukan, baik sebagai jemaat dan juga sebagai hamba-hamba Tuhan, bahwa kita diingatkan tanpa kekuatan dari Tuhan melalui doa kita tidak bisa melakukan apapun, termasuk pelayanan memberitakan Injil. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus, dan yang kedua, bahwa dikatakan ketika kita sebagai jemaat, kita tetap harus mendukung pelayanan para hamba-hamba Tuhan. Bahwa dikatakan bagaimana tadi jemaat di sini sungguh mendukung para rasul di dalam doa ketika para rasul menceritakan apa yang mereka alami ketika mereka mendapat tantangan ancaman dalam memberitakan Injil Kristus. Oleh karena itu, jemaat tetap bersemangat melayani ketika mereka melihat dukungan para jemaat, di samping karena Tuhan memberikan kekuatan kepada mereka. Oleh karena itulah kita tetap harus berdoa untuk setiap hamba-hamba Tuhan agar mereka tetap diberikan roh keberanian untuk memberitakan Injil Tuhan, sekalipun mereka tetap menghadapi banyak tantangan dan ancaman. Dan biarlah mereka semakin diperlengkapi dalam keberanian melalui Roh Kudus Tuhan untuk terus tetap semangat memberitakan Injil Kristus. Dan kepada kita juga hamba-hamba Tuhan, bahwa kita tahu bahwa kita tidak bisa melakukan apapun pemberitaan Injil Tuhan dimanapun, kepada siapapun, termasuk kepada para penguasa. Kita hanya patut mengandalkan kekuatan dari Tuhan saja di dalam doa yang akan memberikan kekuatan kepada kita untuk berani memberitakan kebenaran Injil Kristus. Dan kita tahu pekerjaan Tuhan, pekerjaan Roh Kudus akan bekerja lewat kita untuk bisa melayani, memberitakan Injil Tuhan. Sekali lagi saudara-saudaraku, bahwa seorang hamba Tuhan, kita sebagai hamba Tuhan, sungguh sangat didukung oleh jemaat yang terus menopang kita di dalam doa. Dan di dalam dukungan topangan doa jemaatlah kita sungguh tetap memiliki semangat yang terus berkobar dalam semangat api penginjilan. Sekali lagi saudara-saudaraku, biarlah kehidupan seorang hamba Tuhan bersama jemaat tetap bersatu hati dalam tekun berdoa, dalam kesehatian memohonkan pertolongan kuasa Tuhan. Dan inilah yang harus terus ada pada gereja di sepanjang zaman, bahwa hamba-hamba Tuhan bersama jemaat tetap bersehati, bertekun di dalam doa, dalam memberitakan pemberitaan Injil Tuhan. Mari berdoa. Terima kasih ya Yesus, Engkau telah melawat kami lewat firman-Mu. Berikan kami kekuatan sebagai umat-Mu, tetap mendukung para hamba-hamba Tuhan untuk tetap memiliki semangat dan roh keberanian memberitakan, mewartakan Injil Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Shalom saudara-saudaraku, Tuhan Yesus memberkati.